BBLC. Dalam suatu diskusi di kantor, seringkali kita menemui situasi berikut ini. Ada orang yang ingin diskusi langsung cepat selesai. Ada yang justru ingin membahas ide lebih jauh. Ada yang ingin melihat data lebih dulu sebelum mengambil keputusan. Dan ada juga yang lebih fokus memastikan semua orang merasa didengar. Menariknya, semua orang ini sebenarnya ingin hasil kerja yang baik. Namun, cara mereka berkomunikasi bisa sangat berbeda. Perbedaan inilah yang sering membuat diskusi di kantor terasa tidak nyambung. Padahal sebenarnya yang berbeda bukan tujuannya, melainkan gaya komunikasinya. Bapak Ibu, selamat datang pada materi pembelajaran komunikasi yang kedua, yaitu memahami gaya komunikasi dalam tim. Melalui video ini, Bapak Ibu akan belajar mengidentifikasi gaya komunikasi utama dalam lingkungan kerja, memahami karakteristik serta cara berpikir dari masing-masing gaya komunikasi dalam merespon diskusi, mengambil keputusan, dan berinteraksi dalam tim. Menyadari pentingnya menyesuaikan cara berkomunikasi dengan gaya komunikasi orang lain untuk membangun interaksi kerja yang lebih efektif dan harmonis. Secara umum, terdapat 4 gaya komunikasi yang sering muncul dalam lingkungan kerja. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, controller. Controller adalah tipe yang tegas, langsung pada inti pembicaraan dan berorientasi pada hasil. Mereka sangat menghargai efisiensi dan kejelasan. Karena itu, mereka tidak terlalu menyukai pembicaraan yang berputar-putar. Biasanya, mereka cepat mengambil keputusan, fokus pada target, dan lebih menyukai solusi dibandingkan cerita panjang. Bagi sebagian orang, gaya ini mungkin terasa terlalu langsung atau to the point. Namun, bagi controller, ini adalah cara mereka menjaga efektivitas waktu dan fokus pada hasil. Yang kedua, promotor. Berbeda dengan controller, tipe promotor cenderung lebih antusias, optimis, dan berorientasi pada hubungan. Mereka senang berdiskusi dan membangun suasana yang positif dan menghidupkan semangat dalam tim. Ciri-cirinya antara lain ekspresif, mudah berinteraksi, dan suka ide-ide baru. Bagi promotor, yang penting bukan hanya hasil, tetapi juga energi positif, kreativitas, dan kolaborasi dalam tim. Mereka sering menjadi orang yang membuat suasana kerja terasa lebih hidup dan penuh semangat. Yang ketiga, analyzer. Analyzer dikenal sebagai pribadi yang logis, analitis, dan berorientasi pada data. Mereka biasanya tidak nyaman dengan keputusan yang terlalu cepat jika belum didukung oleh informasi yang cukup. Beberapa ciri utamanya, mereka teliti, berpikir dulu sebelum berbicara, dan mengutamakan fakta dan angka. Bagi analyzer, keputusan yang baik adalah keputusan yang dipertimbangkan secara matang dan berbasis informasi. Yang keempat, supporter. Supporter dikenal sebagai pribadi yang sabar, empatik, dan menjaga keharmonisan dalam tim. Mereka biasanya lebih suka mendengarkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan pendapat. Ciri utamanya antara lain pendengar yang baik, menghindari konflik, dan mengutamakan hubungan jangka panjang. Bagi supporter, keberhasilan tim tidak hanya diukur dari hasil kerja, tetapi juga dari rasa nyaman, saling menghargai, dan hubungan yang harmonis di dalam tim. Sekarang Bapak Ibu, mari kita refleksikan sejenak. Dari keempat gaya komunikasi tadi, apakah Bapak Ibu merasa paling mendekati controller, promotor,
analyzer atau supporter. Atau mungkin justru kombinasi dari dua tipe itu. Bapak Ibu, hal yang perlu kita pahami adalah tidak ada gaya komunikasi yang paling benar atau paling salah. Setiap gaya komunikasi memiliki kekuatan dan keunikan masing-masing. Yang paling penting adalah kesadaran bahwa setiap orang memiliki cara komunikasi yang berbeda. Sekarang Bapak Ibu bayangkan situasi ini. Seorang controller berbicara dengan analyzer. Promotor berdiskusi dengan supporter. Jika masing-masing tetap menggunakan gaya komunikasinya sendiri, tidak jarang terjadi salah tangkap, salah persepsi, atau bahkan ketegangan kecil dalam tim. Namun, kabar baiknya, semua gaya komunikasi bisa dihadapi dengan strategi yang tepat. Pada materi berikutnya, kita akan membahas strategi praktis menghadapi masing-masing gaya komunikasi agar interaksi kerja menjadi lebih efektif, lebih lancar, dan tentu saja lebih produktif. Jadi, pastikan Bapak Ibu tidak melewatkan materi selanjutnya. Sampai jumpa di materi berikutnya.